Kita semua pernah mendengar tentang krisis ekonomi 1998, namun jarang sekali yang benar-benar menghidupkan kembali kisah-kisah orang biasa yang harus berjuang di tengah inflasi melambung, nilai tukar rupiah yang terbang, dan antrian panjang di pasar. Saat itu, sebuah keluarga di pinggiran Jakarta harus menyesuaikan pola hidupnya dalam hitungan minggu. Seorang pedagang sayur di Surabaya terpaksa menukar beras dengan beras yang lebih murah, sementara seorang karyawan bank di Bandung melihat gajinya tak lagi cukup untuk menutup kebutuhan pokok. Dari kerusuhan pasar hingga kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, krisis 1998 mengajarkan satu hal yang tak lekang oleh waktu. Ketika uang dan harga menjadi kacau, cara bertahan bukan hanya tentang menabung, melainkan tentang membangun jaringan, mengubah pola pikir, dan menyiapkan diri untuk beradaptasi. Dalam video kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri kembali jejak-jejak mereka, lalu menguraikan 7 cara praktis yang dapat Anda terapkan hari ini agar tidak terjebak ketika gejolak ekonomi kembali melanda. Krisis 1998 dimulai dari kegagalan sistem keuangan yang dipicu oleh spekulasi mata uang asing, penarikan modal besar-besar, dan kebijakan moneter yang tidak mampu menahan tekanan. Nilai tukar rupiah jatuh dari sekitar 2.500 menjadi lebih dari 15.000 per dolar dalam hitungan bulan. Harga barang-barang kebutuhan dasar melambung 2 hingga 3 kali lipat, sementara upah tetap pada level lama. Bagi kebanyakan orang, ini berarti uang yang biasanya cukup untuk membeli beras 1 kilogram kini hanya mampu membeli setengahnya. Antrian panjang di pasar tradisional menjadi pemandangan harian, dan banyak toko tutup karena tidak mampu membeli stok barang. Di tengah kekacauan itu, pemerintah memperkenalkan paket penyesuaian struktural, namun proses pemulihan memakan waktu bertahun-tahun. Dari sini muncul pertanyaan penting, apa yang bisa kita pelajari dari masa itu? Dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam konteks ekonomi yang lebih modern, di mana fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan ketidakpastian pasar tetap menjadi ancaman nyata? Sebelum masuk ke 7 cara konkret, mari kita pahami akar penyebab ketidakstabilan finansial yang seringkali terlewatkan. Pertama, ketergantungan pada satu sumber pendapatan membuat rumah tangga rentan ketika sektor tersebut terguncang. Kedua, kurangnya cadangan likuid membuat keluarga terpaksa menjual aset atau berhutang dengan bunga tinggi. Ketiga, jaringan sosial yang lemah menghalangi pertukaran barang dan jasa secara informal, padahal barter dapat menjadi penyelamat ketika uang tidak lagi berfungsi. Keempat, beban hutang yang tinggi menggerogoti cash flow, sehingga ketika pemasukan menurun, keluarga terpaksa mengorbankan kebutuhan esensial. Kelima, kurangnya informasi yang akurat dan cepat membuat keputusan finansial menjadi reaktif, bukan proaktif. Ketiga faktor ini saling memperkuat, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus tanpa strategi yang terstruktur. Berbekal pemahaman tersebut, saya mengusulkan sebuah kerangka kerja yang dapat dijadikan peta jalan, diversifikasi pendapatan, penciptaan dana darurat, jaringan barter komunitas, pengendalian hutang, prioritas pengeluaran, pemantauan informasi, dan evaluasi berkelanjutan. Ketujuh elemen ini saling melengkapi, membentuk fondasi yang kuat untuk menghadapi guncangan ekonomi apapun. Mari kita selami masing-masing langkahnya, lengkap dengan contoh nyata, kesalahan umum yang sering terjadi, serta cara mengukur keberhasilan implementasinya. Diversifikasi pendapatan menjadi langkah pertama yang paling krusial. Pada masa krisis 1998, banyak keluarga yang mengandalkan satu pekerjaan tetap, misalnya sebagai karyawan pabrik atau pedagang kecil. Ketika pabrik tutup atau pasar menurun, mereka tidak memiliki alternatif lain selain menurunkan standar hidup secara drastis. Di sisi lain, ada keluarga yang menggabungkan usaha dagang kecil, kerja lepas, atau bahkan menanam sayuran di pekarangan. Mereka mampu menutupi kekurangan pendapatan utama dengan hasil sampingan. Untuk mengaplikasikannya hari ini, mulailah dengan menilai kompetensi yang Anda miliki di luar pekerjaan utama. Apakah Anda pandai memasak, membuat kerajinan tangan, atau menguasai teknologi digital? Pilih 1 atau 2 bidang yang dapat dijadikan sumber pendapatan tambahan, misalnya menjual makanan ringan secara online, menjadi freelancer penulis artikel, atau membuka toko kecil di platform e-commerce. Langkah pertama adalah mengalokasikan waktu khusus, misalnya 1 jam setiap sore, untuk mengerjakan proyek sampingan tersebut. Selanjutnya, tentukan target pendapatan bulanan yang realistis, misalnya 1015% dari gaji utama, dan pantau progresnya setiap minggu. Kesalahan umum yang sering muncul adalah terlalu banyak mengambil proyek sekaligus, sehingga kualitas menurun dan klien kecewa. Hindari jebakan tersebut dengan memulai dari 1 proyek kecil, menilai kapasitas, kemudian secara bertahap menambah beban kerja bila masih ada ruang. Keberhasilan diversifikasi dapat diukur dengan persentase pendapatan tambahan yang tercapai dan stabilitas aliran kas ketika pendapatan utama tertekan. Setelah memiliki beberapa sumber pendapatan, langkah selanjutnya adalah membangun dan memelihara dana darurat.
Pada krisis 1998, banyak rumah tangga yang terpaksa menjual peralatan rumah atau menanggung bunga tinggi karena tidak memiliki uang tunai yang cukup. Ide dasar dana darurat adalah memiliki likuiditas yang dapat menutupi kebutuhan hidup selama 3 hingga 6 bulan tanpa harus mengandalkan pinjaman. Untuk memulainya, alokasikan sebagian kecil dari setiap pendapatan, misalnya 510%, ke rekening tabungan yang mudah diakses. Pilihlah rekening dengan bunga yang kompetitif namun tidak memiliki biaya administrasi yang memberatkan. Jika Anda memiliki penghasilan tambahan, alokasikan persentase yang lebih tinggi ke dana darurat, karena ini mempercepat akumulasi. Penting untuk tidak mencampur dana darurat dengan tabungan tujuan lain, seperti liburan atau pembelian barang mewah, pisahkan secara jelas agar tidak tergoda menggunakannya untuk hal yang tidak mendesak. Evaluasi secara berkala, misalnya setiap 3 bulan, apakah dana darurat sudah mencapai target minimum. Jika belum, sesuaikan alokasi pendapatan atau kurangi pengeluaran tidak penting sampai target tercapai. Kesalahan yang sering terjadi adalah menempatkan dana darurat di investasi berisiko tinggi. Meskipun potensi return lebih besar, likuiditasnya tidak menjamin Anda dapat menarik dana dengan cepat ketika dibutuhkan. Simpan dana darurat di instrumen yang aman dan mudah dicairkan. Ketika uang tunai terbatas, jaringan barter dan bantuan timbal balik menjadi penyelamat yang tak boleh diabaikan. Selama krisis 1998, warga di banyak daerah membentuk kelompok tukar-menukar barang kebutuhan pokok, seperti beras, gula, atau sayuran, dengan barang lain yang mereka miliki. Di era digital sekarang, jaringan semacam itu dapat dibangun melalui grup WhatsApp, forum komunitas, atau aplikasi pertukaran barang lokal. Mulailah dengan mengidentifikasi barang atau jasa yang Anda miliki berlebih, misalnya sayuran organik dari kebun rumah, keahlian memperbaiki peralatan elektronik, atau bahkan jam terbang mengajar bahasa. Kemudian, cari tetangga atau anggota komunitas yang membutuhkan apa yang Anda tawarkan dan memiliki sesuatu yang Anda butuhkan. Buatlah kesepakatan yang jelas, termasuk nilai tukar yang disepakati bersama, sehingga tidak ada rasa curiga di kemudian hari. Penting untuk menjaga kepercayaan dengan selalu menepati janji, karena reputasi Anda dalam jaringan barter akan menentukan seberapa banyak orang bersedia bertransaksi dengan Anda. Contoh nyata, seorang ibu rumah tangga di Yogyakarta menukar hasil panen cabai dengan listrik dari tetangganya yang memiliki panel surya, sehingga kedua belah pihak mengurangi pengeluaran bulanan. Risiko utama dalam barter adalah ketidakseimbangan nilai tukar, yang dapat menimbulkan rasa tidak adil. Untuk menghindarinya, lakukan penilaian pasar sederhana, misalnya dengan melihat harga eceran di pasar tradisional, lalu sesuaikan nilai tukar dalam grup barter. Keberhasilan jaringan barter dapat diukur dari frekuensi transaksi, nilai total barang yang dipertukarkan, serta penghematan biaya yang dirasakan oleh masing-masing anggota. Selanjutnya, menjaga tingkat hutang tetap rendah dan memprioritaskan pengeluaran esensial menjadi pilar penting dalam mempertahankan kestabilan keuangan. Pada masa krisis 1998, banyak orang terpaksa mengambil pinjaman dengan bunga tinggi dari rentenir karena tidak ada alternatif lain. Akibatnya, beban cicilan menggerogoti pendapatan, membuat mereka semakin terperosok. Untuk menghindari situasi serupa, pertama-tama identifikasi semua hutang yang Anda miliki, baik itu kredit kartu, pinjaman pribadi, atau cicilan kendaraan. Buatlah daftar prioritas dengan menempatkan hutang berbunga tinggi di urutan teratas. Selanjutnya, alokasikan sebagian pendapatan khusus untuk melunasi hutang tersebut lebih cepat daripada jadwal minimum. Metode snowball atau avalanche dapat dipilih sesuai preferensi. Snowball fokus pada hutang terkecil dulu untuk membangun motivasi, sedangkan avalanche menargetkan hutang dengan bunga tertinggi untuk mengurangi total biaya. Di samping itu, lakukan audit pengeluaran bulanan untuk memisahkan kebutuhan pokok, seperti makanan, listrik, dan transportasi, dari keinginan yang dapat ditunda. Potong pengeluaran yang tidak esensial, misalnya langganan layanan streaming yang jarang dipakai, atau makan di luar terlalu sering. Kesalahan umum adalah menunda pelunasan hutang dengan harapan pendapatan akan naik secara otomatis. Sebaliknya, tetapkan rencana konkret dan patuhi. Keberhasilan dapat diukur melalui rasio hutang terhadap pendapatan yang menurun, serta jumlah cicilan yang berhasil dilunasi setiap bulan. Setelah hutang terkelola, penting untuk tetap terinformasi secara terus-menerus dan menyesuaikan strategi keuangan seiring perubahan kondisi. Pada 1998, informasi yang akurat tentang kebijakan moneter atau fluktuasi nilai tukar sangat terbatas, sehingga banyak orang membuat keputusan berdasarkan rumor. Di era digital, akses informasi melimpah, namun tantangannya adalah memfilter data yang valid. Jadikan membaca berita ekonomi, laporan bank sentral, atau analisis pasar sebagai kebiasaan harian, misalnya selama 15 menit setelah sarapan. Ikuti sumber terpercaya,
seperti portal berita nasional, lembaga riset, atau pakar keuangan yang memiliki rekam jejak kredibel. Selain itu, gunakan aplikasi pengelola keuangan pribadi untuk memantau arus kas, sehingga Anda dapat melihat dampak perubahan harga atau suku bunga secara real-time. Ketika ada indikasi inflasi naik atau nilai tukar melemah, sesuaikan alokasi dana darurat, periksa kembali kebutuhan barang impor, atau pertimbangkan menambah sumber pendapatan yang tidak tergantung pada mata uang asing. Kesalahan yang sering terjadi adalah terjebak pada analisis paralisis, terlalu banyak mengamati tanpa bertindak. Hindari dengan menetapkan batas waktu untuk mengambil keputusan, misalnya 1 minggu setelah mendapatkan data baru, lalu implementasikan penyesuaian yang diperlukan. Keberhasilan di sini dapat diukur melalui kecepatan respons terhadap perubahan ekonomi, serta selisih antara proyeksi keuangan dan realisasi aktual. Semua langkah di atas saling berinteraksi, namun untuk menyatukannya menjadi sebuah sistem yang dapat diandalkan, diperlukan proses evaluasi berkelanjutan. Setiap 3 bulan, duduklah dengan diri sendiri atau bersama pasangan untuk meninjau kinerja keuangan secara menyeluruh. Tinjau apakah diversifikasi pendapatan mencapai target, apakah dana darurat sudah mencukupi, seberapa aktif jaringan barter Anda, serta apakah rasio hutang sudah berada pada level yang aman. Gunakan indikator kunci seperti persentase pendapatan tambahan, jumlah dana darurat yang tersedia, frekuensi transaksi barter, dan rasio hutang terhadap pendapatan. Jika salah satu indikator tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, identifikasi penyebabnya dan buat rencana perbaikan. Misalnya, jika pendapatan sampingan stagnan, pertimbangkan meningkatkan keterampilan atau mencari pasar baru. Jika dana darurat belum mencapai target, evaluasi kembali alokasi pengeluaran dan kurangi biaya tidak penting. Proses evaluasi ini bukan sekadar pencatatan, melainkan momen refleksi untuk menyesuaikan strategi agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Akhirnya, mari kita rangkum ke-7 cara yang telah dibahas. Pertama, diversifikasi pendapatan agar tidak bergantung pada satu sumber. Kedua, bangun dana darurat yang cukup untuk menutupi kebutuhan dasar selama beberapa bulan. Ketiga, manfaatkan jaringan barter dan bantuan timbal balik dalam komunitas. Keempat, jaga hutang tetap rendah dan alokasikan dana untuk pelunasan cepat. Kelima, prioritaskan pengeluaran esensial sehingga kebutuhan pokok selalu terpenuhi. Keenam, tetap terinformasi dan siap menyesuaikan strategi ketika kondisi ekonomi berfluktuasi. Ketujuh, lakukan evaluasi rutin untuk mengukur efektivitas tiap langkah dan melakukan perbaikan. Setiap langkah memiliki peran unik, namun bila dijalankan bersamaan, mereka membentuk perisai yang kuat melindungi Anda dari guncangan ekonomi yang tak terduga. Sebagai penutup, saya mengajak Anda untuk merenungkan kembali posisi keuangan Anda saat ini. Apakah Anda sudah memiliki lebih dari satu aliran pendapatan? Seberapa besar dana darurat yang Anda miliki? Apakah Anda terhubung dengan komunitas yang dapat saling membantu? Jika jawaban Anda masih, belum, atau kurang, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mulailah dengan langkah kecil, misalnya menabung 5% dari gaji bulan ini, atau bergabung dengan grup barter di lingkungan Anda. Setiap tindakan kecil yang konsisten akan menumpuk menjadi perlindungan yang signifikan di masa depan. Saya harap cerita dan strategi yang dibagikan hari ini memberi Anda inspirasi untuk memperkuat fondasi keuangan pribadi, sehingga ketika badai ekonomi kembali datang, Anda tidak lagi berada di tengah kegelapan, melainkan memiliki cahaya jalan yang jelas. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang tantangan apa yang paling Anda rasakan dalam mengelola keuangan, atau pengalaman Anda selama krisis 1998 yang masih berkesan. Saya sangat menantikan diskusi Anda, dan bersama kita bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih telah menonton. Semoga perjalanan finansial Anda semakin kuat dan berdaya tahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.